Halo Sobat Setia, terima kasih sudah mampir di channel ini, di mana informasi dan motivasi menjadi tujuan adanya channel ini. Kali ini topik yang dianggap cukup bagus dan bisa jadi referensi adalah terkait introvert. Introvert seringkali dipahami secara keliru sebagai orang yang tidak suka berinteraksi. Namun, sebenarnya, karakteristik mereka mencakup lebih dari sekadar preferensi sosial. Mereka memiliki cara unik dalam berpikir, berkreasi, dan menjalin hubungan yang dalam dengan orang-orang terdekat. Yuk, mari kita telusuri lebih jauh tentang keunikan yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih cenderung introvert. Orang introvert seringkali memiliki karakteristik yang menarik dan jarang dipahami oleh banyak orang. Ini adalah 7 hal yang sering jarang diketahui terkait orang introvert. Kemampuan mendalam dalam berpikir. Orang introvert cenderung memproses informasi secara mendalam dan memiliki refleksi internal yang kuat. Kemampuan mendalam dalam berpikir melibatkan kemampuan untuk mengeksplorasi suatu konsep, masalah, atau topik secara menyeluruh. Ini melibatkan analisis yang teliti, pertimbangan yang mendalam, dan evaluasi yang komprehensif terhadap informasi yang ada. Orang yang memiliki kemampuan ini mampu menyelami esensi suatu topik, melihat lebih dari sekadar permukaan, serta memahami implikasi dan hubungannya dengan konteks yang lebih luas. Selain itu, kemampuan berpikir yang mendalam juga memerlukan keterbukaan terhadap sudut pandang baru, kemauan untuk mempertanyakan asumsi, serta kemampuan untuk mensintesis berbagai informasi atau pandangan yang berbeda. Ini bukan hanya tentang memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga tentang kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kritis dan kreatif dalam pemecahan masalah atau pengembangan konsep baru. Kesabaran, ketekunan, dan ketertarikan yang kuat terhadap pembelajaran juga menjadi bagian penting dari kemampuan berpikir yang mendalam. Pemikiran kreatif yang kuat. Mereka sering memiliki kehidupan dalam imajinasi yang kaya dan menghasilkan ide-ide yang unik. Pemikiran kreatif yang kuat melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar batas-batas konvensional dan memunculkan ide-ide yang inovatif serta orisinal. Orang dengan pemikiran kreatif yang kuat cenderung memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya dan mampu melihat peluang di tempat-tempat yang tidak terduga. Mereka dapat menghubungkan gagasan-gagasan yang berbeda dan menyatukannya dalam cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, membuka jalan untuk solusi yang unik dan menyegarkan. Selain itu, pemikiran kreatif yang kuat juga melibatkan kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide tersebut dengan cara yang dapat dimengerti dan diterima oleh orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun melalui medium lainnya seperti seni, tulisan, atau teknologi. Orang dengan pemikiran kreatif yang kuat juga seringkali memiliki ketekunan untuk terus mengembangkan ide-ide mereka, merangkul risiko, dan terbuka terhadap eksperimen yang bisa memperluas batas-batas kreativitas mereka. Kesadaran sosial yang tinggi. Meskipun lebih suka kesendirian, mereka peka terhadap emosi orang lain dan mampu mendengarkan dengan baik. Kesadaran sosial yang tinggi merupakan kemampuan untuk memahami, menghargai, dan merespons kebutuhan serta isu-isu yang ada dalam masyarakat secara luas. Ini melibatkan kesediaan untuk terlibat dalam perubahan positif, baik dalam skala kecil maupun besar. Seseorang dengan kesadaran sosial yang tinggi cenderung peka terhadap kebutuhan orang lain, mampu berempati, dan ingin berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial. Individu dengan kesadaran sosial yang tinggi seringkali terlibat dalam aksi sosial, advokasi, atau gerakan untuk menyuarakan hak-hak manusia, lingkungan, kesetaraan, dan isu-isu sosial lainnya. Mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan memotivasi orang lain agar peduli terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar mereka, sehingga mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Kesadaran sosial yang tinggi juga melibatkan kesediaan untuk belajar dan berkembang secara konstan untuk memahami lebih dalam tentang kompleksitas isu-isu sosial yang ada. Kesulitan dalam berinteraksi sosial berlebihan. Meski bukan berarti tidak suka berteman, namun mereka bisa merasa lelah jika terlalu banyak interaksi sosial. Kesulitan dalam berinteraksi sosial yang berlebihan bisa menjadi hal yang menantang bagi banyak orang. Hal ini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, menciptakan rasa canggung atau ketidaknyamanan dalam situasi sosial, bahkan menyebabkan kecemasan yang parah. Orang yang mengalami kesulitan ini mungkin merasa sulit untuk membangun hubungan yang erat atau mengungkapkan diri dengan bebas di hadapan orang lain, yang pada gilirannya bisa memengaruhi kehidupan pribadi, profesional, dan emosional mereka secara keseluruhan. Dukungan sosial, bantuan profesional, dan langkah-langkah bertahap untuk mengatasi ketakutan sosial seringkali diperlukan untuk membantu individu mengatasi kesulitan dalam berinteraksi sosial yang berlebihan. Lebih memilih hubungan yang dalam. Mereka cenderung memiliki sedikit teman yang dekat dan menjalin hubungan yang kuat dengan mereka.
Menjalin hubungan yang dalam memang bisa menjadi keinginan yang kuat bagi banyak orang. Hubungan seperti itu menawarkan kedalaman emosional, koneksi yang mendalam, saling pengertian yang lebih baik, dan rasa kebersamaan yang intens. Saat memiliki hubungan yang dalam, kita bisa merasa lebih terhubung secara emosional, mampu bersikap lebih terbuka, dan memiliki kepercayaan yang kokoh satu sama lain. Hal ini membuka pintu bagi pertumbuhan bersama, kemampuan untuk mengatasi hambatan bersama, dan membuat hubungan itu sendiri menjadi lebih berarti dan tahan lama. Namun, mencapai hubungan seperti itu memerlukan waktu, komunikasi yang jujur, kerja keras, serta komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Ketekunan dan konsentrasi yang tinggi, fokus mereka yang dalam membuat mereka cenderung terlibat lebih lama dalam suatu aktivitas. Ketekunan dan konsentrasi yang tinggi merupakan kunci untuk mencapai banyak hal dalam hidup. Ketekunan memungkinkan seseorang untuk tetap fokus pada tujuan mereka meskipun dihadapkan pada rintangan atau kesulitan. Konsentrasi yang tinggi memungkinkan seseorang untuk memberikan perhatian penuh terhadap tugas atau aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga meningkatkan produktivitas dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Keduanya bekerja secara sinergis, membentuk fondasi yang kuat untuk mencapai prestasi dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan akan ruang pribadi. Mereka memerlukan waktu untuk menyendiri guna memproses pikiran dan mengisi ulang energi. Kebutuhan akan ruang pribadi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan diri, merenungkan, dan memulihkan diri dari rutinitas sehari-hari. Ruang pribadi memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menemukan ketenangan, merencanakan, dan berkreasi tanpa gangguan eksternal. Dalam ruang pribadi, individu dapat mengekspresikan emosi, mengevaluasi pengalaman, dan merawat kesehatan mentalnya. Keberadaan ruang pribadi juga memberikan perasaan aman dan nyaman yang mendukung keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat buat Anda jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Silakan menonton video yang lain di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang semakin menarik.